perkenalkan kami dari kelompok 2 semester 5 jurusan bisnis prodi perbankan keuangan digital. Jadi di sini kita akan sosial eksperimen tentang vintage di lingkungan kampus. Yang beranggotakan saya Safira Julfa, saya Ananda Putri Faisal Salsadila, saya Denisa Nugrah, saya Mila Perliana. Sebelumnya boleh perkenalan namanya siapa? Kenalkan, saya Ahmad Fadlan dari jurusan Teknik Mesin Prodi Algebra angkatan 23, umur 19 tahun. Jadi di sini saya bersama narasumber saya. Silakan perkenalkan namanya, Kak. Perkenalkan, sama saya Aziz Fasabiana Madani dari jurusan Rekayasa Elektro Prodi Teknik Elektronika kelas 1T1 angkatan 24. Umur saya 18 tahun. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa? Baik, nama saya Arya Pratama, saya semester 3 di perbankan keuangan digital. Umurnya? Umurnya 20. Jadi kamu tahu nggak jenis-jenis vintage itu ada apa aja yang kamu tahu? Vintage itu yang saya tahu sih pembayaran digital, seperti OVO. itu kayak from funding, micro financing, digital payment system, terus e-aggregator, B2B lending. Saya ketahui cuma dua. Yang pertama P2P lending, yang kedua digital payment. Iya, benar sekali. Digital Payment System sama P2P Lending. Nah, jadi selain kamu sebutin itu, sebenarnya ada 3 lagi yang belum kamu sebutin, namanya from lending, insurance teknologi, dan vintage aggregator. Mbaknya tahu nggak fintech itu singkatan dari apa? Financial technology. Finansial teknologi. Finansial teknologi. Finansial teknologi bukan? Benar. Fintech financial technology itu merupakan inovasi teknologi baru yang digunakan dalam industri perbankan. Selanjutnya, gagal bayar pada pinjaman online di Indonesia yang menjadi salah satu model fintech didominasi laki-laki atau perempuan. Kalau dari saya sih laki-laki. Menurut saya sih perempuan. Kenapa perempuan? Karena perempuan mungkin dia kan kalau belajar begitu lupa diri itu, nah jadi dia kayak nggak memikirkan saya bisa bayar atau enggak gitu. Menurut saya perempuan sih, soalnya kayak perempuan tuh kayak kadang kalau ngelihat tawaran yang menarik gitu, kita langsung tertarik gitu, langsung mau gitu. Kalau menurut saya laki-laki. Kenapa? Itu buat judulnya kan biasanya kan nggak ada modalnya, jadi mana mau pinjol deh. Menurut saya juga gitu. Ada pilihan ganda. Yang pertama, sejumlah regulasi untuk mengatur dan mengawasi sistem finansial teknologi di Indonesia adalah yang A OJK, B BI, C perusahaan vintage, D semuanya benar. OJK. Terus yang kedua, crowdlending adalah salah satu dari banyaknya model vintage. Contohnya itu ada Kitabisa. Tahukah kamu apa itu crowdlending? Yang A, perusahaan untuk proyek dan unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. Yang B, pertanggungan dan perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran, kontribusi, premi. Yang C, proses pengumpulan dana yang menghubungkan pemberian dana dengan peminjam dana secara online. Yang D, sistem pembayaran online melalui sebuah dompet elektronik atau yang sering disebut uang digital. Yang D. Nah, yang A, pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. Yang ketiga, risiko yang sering muncul saat menggunakan vintage yaitu yang A, risiko kesalahan transaksi dan kesalahan informasi. Yang B, risiko cybercrime. Yang C, risiko gagal bayar. Yang D, semuanya benar. Yang A. Salah, semuanya benar. Jadi kita masuk ke sesi selanjutnya ya. Nanti saya bacakan ABCD-nya, nanti Mbak jawab ya. Soal pertama, sejumlah regulasi untuk mengatur dan mengawasi sistem finansial teknologi di Indonesia adalah A OJK, B BI, C perusahaan fintech, D semua benar. Yang benar OJK. Nomor 2, crowdfunding adalah salah satu dari banyaknya model fintech, contohnya Kitabisa. Tahukah Anda apa itu crowdfunding? A. Pendanaan untuk
proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. B. Pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi. C. Proses pengumpulan dana yang menghubungkan pemberi dana dengan peminjam dana secara online. D. Sistem pembayaran online melalui sebuah dompet elektronik atau yang sering disebut dengan uang digital. A. Ya, benar sekali. Pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. Yang ketiga, risiko yang sering muncul saat menggunakan fintech yaitu A. Risiko kesalahan transaksi dan kesalahan informasi. B. Risiko cybercrime atau risiko keamanan data yang rentan terhadap beragam kegiatan di dunia maya seperti penipuan, penyalahgunaan data, tanda tangan digital yang dapat dipalsukan. C. Risiko gagal bayar. Dan D. Semua benar. Ya, benar. Sejumlah regulasi untuk mengatur dan mengawasi sistem finansial teknologi di Indonesia adalah A. OJK, B. BI, C. Perusahaan fintech, D. Semua benar. D semua benar. Salah. A. OJK. Nomor 2, crowdfunding adalah salah satu dari banyaknya model fintech. Contohnya kita bisa. Tahukah Anda apa itu crowdfunding? A. Pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. B. Pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi premi. C. Proses pengumpulan dana yang menghubungkan pemberi dana dengan peminjam dana secara online. D. Sistem pembayaran online melalui sebuah dompet elektronik atau yang biasa disebut uang digital. D. Salah. A. Nomor 3, resiko yang sering muncul saat menggunakan fintech adalah A. Resiko kesalahan transaksi dan kesalahan informasi. B. Resiko cybercrime, yaitu resiko keamanan data yang rentan terhadap beragam kejahatan di dunia maya seperti penipuan, penyalahgunaan data klien, tanda tangan digital yang dapat dipalsukan. C. Resiko gagal bayar. D. Semua benar. D. Benar sekali. Yang pertama, sejumlah regulasi untuk mengatur dan mengawasi sistem finansial teknologi di Indonesia adalah yang A. OJK, yang B. BI, yang C. Perusahaan fintech, yang D. Semua benar. D. Salah, yang benar A. OJK. Gak apa-apa. Yang kedua, crowdlending adalah salah satu dari banyaknya model fintech. Contohnya itu ada Kita Bisa. Kamu tahu nggak apa itu crowdlending? Yang pertama itu ada pendanaan untuk proyek atau unit usaha melibatkan masyarakat secara luas. Yang kedua ada pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran, kontribusi atau premi. Yang C, proses pengumpulan dana menghubungkan pemberi dana dengan peminjam dana secara online. Yang D, sistem pembayaran online melalui sebuah dompet elektronik atau sering disebut juga uang digital. Salah, yang A. Jadi crowdlending itu pendanaan unit proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. Terus yang ketiga, risiko yang sering muncul saat menggunakan fintech. Yang pertama, risiko kesalahan. Yang kedua, risiko cybercrime. Yang ketiga, risiko gagal bayar. Yang D. Semua benar. Salah, yang benar. Terus pertanyaan selanjutnya, ada siapa jelas? Jadi ini pertanyaannya esai. Kan di zaman saat ini tuh pembayaran payment itu kan kebanyakan tuh pinjol-pinjol tuh pakai KTP doang tanpa syarat apapun. Nah, menurut kamu nih apa saja hal yang harus diperlihatkan sebelum melakukan pinjaman online atau pay later, dan gimana kita meminimalisirkan risiko dari itu? Apa saja yang Maksudnya, yang diperhatikan mungkin bisa dari syaratnya, ketentuannya. Kalau menurut pribadi saya itu mungkin dari syaratnya, terus itu dari ini si aplikasinya biasanya itu ada review. Terus kalau untuk meminimalisirkan gagal bayar itu ya kita lihat dulu kondisi kita seperti apa. Kalau misalnya kita mau ambil pinjaman yang tinggi tapi kan misalnya gaji kita rendah, ya kita nggak bisa ngambil, itu sesuai kemampuan aja. Oke, pertanyaan selanjutnya lagi, apakah kamu tuh pernah dengar nggak investasi bodong itu apa? Terus tuh kasih contoh dari investasi bodong itu sama apa saja kita yang perlu kita lihat agar risiko dalam melakukan investasi secara online. Masih boleh itu. Kemarin itu ada yang sempat bilang itu apa ya, saya agak lupa. Yang
yang ada yang dari artis kayak gitu. Oh, itu biasanya yang di penjara. Iya, yang sekali korupsi tadi itu. Yang perlu diperhatikan adalah risiko dalam melakukan investasi secara online. Proses itu ya, seperti saya bilang tadi lihat dulu apa aja, terus ada pengawasan dari OJK-nya atau enggak, terus tuh lihat review juga. Jadi memasuki jasa digital dari yang apa saja yang kita perhatikan. Yang pertama itu kita harus identifikasi dulu apakah perusahaan ini berada di Indonesia atau enggak. Terus jenis transaksi yang dilakukan itu dalam mata uang rupiah. Yang ketiga itu segala dana harus ditempatkan di perbankan. Nah kan di zaman sekarang itu kan pinjaman online itu mudah banget, apalagi cuma nyantumin KTP langsung bisa keluar cairan. Menurut kamu apa saja hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pinjaman online atau pay later agar resikonya diminimalisir? Yang pertama itu pahami dulu syarat sama ketentuannya. Terus cek reputasi penyedia layanan lingkungan sama lindungi data diri kita. Jadi untuk penjelasan detailnya, resiko yang bisa diminimalisir itu yang pertama itu betul tadi tentukan dulu penggunaan datanya. Yang kedua itu ada rasio utang tidak melebihi 30%. Yang ketiga pastikan pinjaman online itu diawasi oleh OJK. Terus yang kedua, apakah kamu pernah dengar tentang investasi bodong? Boleh disebutkan nggak contohnya, terus hal yang diperhatikan dalam resiko melakukan investasi secara online? Kayak dia tuh pakai uang investor baru tuh buat bayar keuntungan investor lama. Terus cara minimalisir itu kayak yang pertama tuh cek dulu perusahaan ini sudah punya izin apa belum, baru udah terdaftar apa belum, baru cek juga reputasi, sama yang terakhir itu jangan mudah tergiur lah sama keuntungannya dijanjiin dalam waktu dekat. Sesi selanjutnya ya Mbak. Yang pertama, di zaman saat ini pay later atau bayar nanti dari pinjaman online sangat mudah, yaitu cukup data diri berupa KTP yang sejatinya merupakan data yang rahasia. Namun generasi muda banyak menggunakan untuk kebutuhan konsumtif. Maka menurut Anda, apa saja hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pinjaman online atau pay later agar resikonya bisa diminimalisir? Kalau menurut saya itu harus memahami syarat dan ketentuannya berdasarkan reviewnya money. Terus dilihat kondisi seperti apa sesuai kemampuan apa yang mau dikredit. Ya benar sekali, saya tambahin ya Mbak. Jadi benar, tentukan dulu tujuan penggunaan dananya buat apa. Terus hitung rasio utang yang tidak lebih dari 30% dan pastikan pinjaman online tersebut terdaftar dan diawasi OJK. Nomor 2, apakah Anda pernah dengar tentang investasi bodong? Pernah. Kalau iya, berikan contoh dan apa yang perlu diperhatikan agar resiko dalam melakukan investasi secara online. Biasanya investasi bodong tuh pakai uang investor lalu dibayar untuk investor lama untuk dicek dalam perusahaan sudah punya izin reputasinya belum. Terus jangan mudah tergiur juga sih Mbak. Sama kasus yang saya tahu tuh yang sempat viral dari artis Indra, yang perlu dilakukan tuh dilihat dulu apa aja sama pengawasan dari OJK-nya tuh Mbak. Saya tambahin ya Mbak. Jadi yang pertama itu harus memiliki instruksi perusahaan yang berada di Indonesia. Yang kedua, segala jenis transaksi harus dilakukan dalam mata uang rupiah. Dan yang ketiga, segala dana harus ditempatkan di perbankan. Selanjutnya ya Mbak, siapa jelas? Yang pertama, di zaman ini pay later dari pinjaman online sangat mudah, yaitu cukup data diri berupa KTP yang sejatinya merupakan data yang rahasia, namun generasi muda banyak yang menggunakan untuk kebutuhan konsumsi. Maka menurut Mbaknya, apa saja yang harus diperhatikan sebelum melakukan pinjaman online atau pay later agar resikonya bisa diminimalisir? Kalau mau ngasih data pribadi gitu kan, kita harus lihat dulu perusahaan atau badannya itu kadang harusnya udah ada komitmennya nggak sebelumnya, ada kenyataannya nggak dari apa yang udah ada. Terus dari perusahaan itu dia punya tujuan ke depannya itu apa gitu. Saya bantu tambahin ya Mbak. Jadi yang pertama, tentukan dulu tujuan penggunaan dananya mau kemana. Yang kedua itu hitung rasio utang yang tidak melebihi dari 30%. Dan yang terakhir itu pastikan pinjaman online tersebut terdaftar atau diawasi OJK atau enggak. Kayak yang kedua, apakah Anda pernah mendengar tentang investasi bodong?
Menurut Anda berikan contohnya dan apa yang perlu diperhatikan agar risiko dalam melakukan investasi bodong secara umum? Saya kayak kalau arisan bodong itu juga termasuk investasi bodong nggak sih? Iya, benar. Iya. Saya sering dengar kayak ibu-ibu gitu dapat arisan bodong, ketipu berapa juta gitu. Menurut saya ya itu dari awal yang saya bilang tadi, pastikan dulu tujuan dari orang nawarin itu apa gitu. Terus perhatiin ada nggak testimoni dari orang-orang lain gimana gitu. Sama dari mbaknya segitu juga ya gitu. Saya tambahin lagi ya Mbak, jadi harus memiliki perusahaan yang berada di Indonesia, jadi harus jelas. Terus yang kedua itu segala jenis transaksi itu harus dilakukan dalam mata uang rupiah. Dan yang terakhir segala dana harus ditempatkan di perbankan. Pertanyaan sampai sini aja, terima kasih. Jadi dari hasil wawancara yang kami lakukan dengan 4 narasumber kami mendapatkan kesimpulan bahwa kelebihan vintage yaitu menjadi lebih mudah diakses, terus juga transaksi keuangan menjadi lebih mudah, hemat, efisien, dan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu sehingga memberikan pengalaman yang lebih personal. Terus untuk kekurangannya itu ada resiko penipuan, terus kebocoran data pribadi jadi ancaman yang serius. Terus ada juga gangguan pada sistem teknologi dapat mengganggu layanan vintage. selanjutnya ada kewaspadaan resiko terhadap penggunaan fintech, yaitu waspadai penipuan yang mengatasnamakan perusahaan fintech. Lindungi data pribadi dengan tidak sembarang membagikan informasi sensitif, dan jangan klik tautan atau lampiran yang mencurigakan dalam email atau pesan dan teks. Sekian video kesimpulan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.